Yo minasan, selamat datang kembali di channel Wibu Akut. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita anime Spy X Family yang sudah memasuki episode 4. Kira-kira ada keseruan apa ya? Tapi Mimin disclaimer dulu. Kalau Mimin tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita anime Spy X Family. Jadi jika kalian ingin tahu cerita lengkapnya, silakan nonton di situs-situs legal yang menyediakan. Ya udah, nggak usah basa-basi lagi. Satset, kita langsung masuk ke pembahasannya. Akhirnya hari yang menentukan nasib dari Operation Strix telah tiba. Lloyd, Yor, dan Anya bersiap untuk melaksanakan ujian masuk tahap kedua yaitu tes wawancara. Benar-benar bikin tegang kalau tes wawancara. Akademi Iden merupakan sekolah terbaik tingkat nasional. Begitu banyak yang mendaftar di sekolah ini. Namun saat Lloyd akan masuk ke Akademi Iden, Lloyd merasakan suatu perasaan yang mengganggunya. Rupanya Lloyd merasakan kalau dia sedang diawasi. Insting mata-mata Mas Senja memang tak bisa dianggap remeh. Dan ternyata Yor juga merasakan hal yang sama. Sungguh insting assassin yang sangat mengerikan. Tapi bukan hanya keluarga Voyager saja yang diawasi. Lloyd tahu kalau ujian sudah dimulai saat mereka memasuki Akademi Iden. Dengan kemampuan Mas Senja yang sudah berpengalaman dalam dunia mata-mata, Lloyd dapat dengan mudah mengetahui di mana saja pengawas ujian berada. Tidak hanya itu, Lloyd juga tahu kalau saat ini mereka sedang menilai apakah peserta didik baru layak untuk masuk Akademi Iden atau tidak. Lloyd pun memperingati Yor dan Anya untuk waspada karena ujian sudah dimulai. Cerita beralih ke para pengawas ujian yang sedang menilai. Terlihat seorang hostmaster Akademi Iden yang bernama Henry Henderson. Henry ini orangnya sangat menjunjung tinggi keeleganan. Ia bahkan merasa jijik melihat para keluarga yang tak elegan masuk ke tanah suci Akademi Iden. Bisa dibilang ini aki-aki maniak elegan. Saat sedang mengawasi, Henry sedikit tertarik dengan keluarga Voyager. Itu karena keluarga Voyager jadi satu-satunya keluarga yang memberikan hormat kepada patung pendiri Akademi Iden. Tentu saja hal ini adalah rencana dari Mas Senja supaya mendapatkan penilaian bagus dari targetnya. Ya, walaupun Yorananya hanya ikut-ikutan saja. Henry melihat hal yang dilakukan keluarga Voyager itu sangat elegan. Henry berniat memastikan sendiri apakah keluarga Voyager memiliki keeleganan yang sejati atau tidak. Kemudian penyaringan sudah dimulai. Terlihat ada beberapa keluarga yang tak lulus dari tes-tes sebelumnya. Untungnya keluarga Voyager bisa lolos dari tes pertama. Saat akan memasuki aula di mana tes wawancara diselenggarakan, tiba-tiba saja ada anak kecil yang meminta pertolongan. Lloyd menyadari kalau ini semacam tes buat mereka. Keluarga yang lain terlihat mengabaikan anak itu. Tapi Lloyd beranggapan kalau tes ini menantang dirinya, jadi ia memutuskan untuk menuntaskannya. Lloyd pun memberi kode ke Anya, lalu Anya langsung beraksi layaknya orang yang elegan. Saat Lloyd dan Anya mau mendekati anak itu, ia malah bergerak tak karuan. Hal itu membuat air selokan jadi menyiprat kemana-mana. Dan ternyata anak kecil yang terjebak di selokan itu melakukannya demi nilai. Terlihat juga raut wajah Henry yang ingin tahu bagaimana keluarga Voyager mengatasi tes ini. Karena jika baju mereka sampai kotor di tes wawancara nanti, nilai mereka mungkin akan berkurang. Tapi secara mengejutkan, Lloyd bertindak cepat tanpa mempedulikan cipratan air selokan. Henry yang melihat aksi Lloyd itu sampai menganga. Tapi Henry kecewa dengan apa yang Lloyd lakukan karena itu sama sekali tidak elegan. Henry bahkan sudah berniat untuk tak meluluskan keluarga Voyager. Tapi karena sudah mengira akan terjadi hal-hal tak terduga, Yor membawa baju ganti Lloyd dan Anya. Henry yang melihat hal tersebut kaget bukan main. Bukan hanya itu, Henry dibuat terkagum-kagum melihat Lloyd yang tak menyalahkan anak kecil itu. Henry benar-benar merasa tertantang oleh keluarga Voyager. Tak lama berselang, ada suara bel berbunyi. Ternyata ada kejadian yang sangat mengejutkan terjadi. Hewan-hewan ternak kabur dari peternakan Akademi Iden. Lloyd berkata, sampai segitunya anjir, mau ngetes gue sama keluarga gue. Lloyd menyangka kalau insiden ini merupakan tes juga, karena situasi genting biasanya akan membuat jati diri manusia akan terlihat. Para keluarga peserta lainnya lari berhamburan karena takut dihantam hewan ternak. Henry merasa aneh kenapa tes sampai berlebihan begini. Para pengawas yang lain mengira kalau ini ide dari Henry, tapi ternyata ini memang kejadian yang tak direncanakan atau bisa dibilang sebuah kecelakaan asli. Henry langsung memerintahkan bawahannya untuk bergerak menghentikan hewan-hewan itu sebelum ada yang terluka, sebab banyak orang penting di antara peserta didik. Di tengah kepanikan tersebut, ada anak kecil yang terjatuh, tapi untungnya
Karena kepanikan hebat yang terjadi, Anya jadi pingsan seperti sebelumnya. Lloyd sudah tahu siapa bos dari kawanan hewan ternak ini, tapi ia tak bisa menghentikannya sekarang karena senjatanya ada di koper. Namun Yor tiba-tiba saja menyerahkan Anya ke Lloyd, lalu Sat-set-sat-set, Yor bertindak dengan sangat cepat dan sangat mengerikan. Anya dan Lloyd jadi cengok melihat aksi Yor yang membuat bos kawanan ternak itu lumpuh seketika. Lalu Anya mendekati sapi yang ditotok oleh Yor. Anya seperti bisa tahu isi kepala hewan tersebut. Anya pun menenangkan sapi ngamuk itu dengan mudah. Henry yang dari tadi mengawasi tiba-tiba saja tubuhnya bergetar hebat, seperti jiwa keeleganannya mulai bergejolak. Ia pun langsung berlari menghampiri keluarga Voyager. Henry berterima kasih karena telah membantu menangani masalah ini. Karena pakaian Lloyd dan Yor hancur, Henry memberi izin untuk pulang dulu merapikan baju, baru ikut tes wawancara. Tapi seperti biasa keluarga Voyager sudah mengantisipasinya terlebih dahulu. Benar-benar sedia payung sebelum hujan yang sesungguhnya. Kemudian keluarga Voyager telah sampai di aula tempat tes wawancara. Terlihat ada keluarga yang sepertinya gagal karena anaknya tak bisa menjawab pertanyaan dari sang pengetes. Lloyd benar-benar merasa gugup bukan main, padahal dia sudah biasa menjalankan berbagai misi seperti masuk ke kelompok teroris atau menghentikan rudal yang hitungannya sisa 1 detik. Lalu keluarga Voyager dipersilakan untuk masuk ke tempat tes. Akhirnya dimulai juga penentuan nasib dari Operation Strix. Aduh, tegang bener nih mimin jadinya. Tes wawancara dimulai dengan pertanyaan kepada orang tua. Tapi kita dikenali dulu nih sama beberapa penguji tes wawancara. Yang pertama ada Walter Evans yang merupakan salah satu hostmaster juga. Lalu ada juga Murdoch Swan yang sama dia juga hostmaster. Tapi ya Murdoch ini anak dari mantan kepala sekolah sebelumnya. Pertanyaan pertama mengarah ke bagaimana Lloyd dan Yor bertemu. Lloyd pun menjawab dengan sangat sempurna dan tepat, sehingga membuat Yor jadi tersipu malu. Yor pun menjawab pertanyaan itu dengan sangat tepat juga. Pertanyaan kedua menanyakan soal alasan kedua orang tua memasukkan anaknya ke Akademi Eden. Lloyd lagi-lagi menjawab dengan tepat dan cermat. Lalu pertanyaan selanjutnya menanyakan soal anak mereka tentang kelebihan dan kekurangannya. Lloyd pun menjawab kalau kelebihannya Anya adalah memiliki rasa ingin tahu yang besar. Lalu kelemahannya suka ikut campur urusan orang lain. Tapi dia ini sangat pintar. Kadang juga ia seperti bisa membaca isi pikiran orang lain dan juga ia suka pilih-pilih makanan. Kemudian Yor diberi pertanyaan soal cara mendidik Anya. Yor menjawab kalau ia bukan orang tua kandungnya. Awalnya ia suka memanjakannya, tapi hal itu tak bisa ia terus lakukan. Jadi ia mendidiknya dengan lebih ketat demi masa depannya. Namun saat ditanya soal urusan dapur, Yor jadi agak kikuk karena ia sebelumnya belum pernah masak untuk Anya. Lloyd pun menimpali kalau urusan dapur ia yang menghandlenya. Tapi karena persoalan itu, si brengsek Murdoch mulai julid sama keluarga Voyager. Dia nyerocos dengan nada nyelekit sampai membuat Yor jadi tak bisa berkata-kata. Namun Lloyd seperti agak kesal karena istrinya dimarahi begitu. Lloyd sendiri tak sadar kenapa ia kesal padahal Yor kan bukan istrinya. Apa jangan-jangan Lloyd mulai terbawa perannya? Kayak sinetron aja, awalnya pura-pura jadi serius. Anya bisa mendengar kalau Murdoch kesal dengan Lloyd dan Yor yang terlihat sangat serasi. Karena hal tersebut, Anya merasa harus berjuang. Lalu Evans pun mengalihkan pertanyaan untuk Anya. Pertanyaan basic sih soal nama dan alamat. Anya bisa jawab dengan sangat mudah. Kemudian kegiatan Anya saat liburan. Pertanyaan basic semua ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, kalau Anya sudah masuk, apa tujuannya? Namun jawaban Anya... Henry menganggap jawaban Anya cukup elegan. Lalu ia bertanya soal bagaimana caranya supaya bisa sampai tujuannya. Jawabannya agak... Tapi anehnya Henry menganggap kalau Anya ini luar biasa karena memiliki ambisi yang besar. Kemudian pertanyaan selanjutnya soal pekerjaan orang tuanya. Terus soal ibu barunya. Lalu Anya disuruh menilai orang tuanya. Seperti sebelumnya Anya bisa menjawab dengan sangat tepat. Namun hal itu memancing si brengsek Murdoch untuk nyeletuk. Ia bertanya soal mana yang nilainya lebih tinggi, mamamu atau mama barumu. Lloyd yang merasa kesal meminta untuk diganti pertanyaannya, tapi Murdoch tak mau menarik kata-katanya, dan terjadilah hal yang tak terduga. Melihat Anya yang menangis, semua jadi terdiam. Tetapi si brengsek Murdoch malah lebih memanas-manasi keadaan. Yor berusaha menghentikan ocehan dari si brengsek itu, tapi Lloyd meminta Yor untuk tenang. Dan si brengsek masih ngoceh terus-menerus seolah dia yang paling benar dan yang paling berkuasa. Yor yang mendengar hal itu terlihat sangatlah marah dan ingin mencidori si brengsek itu. Kesel banget gue nih, sampai pengen nampol. Berani-beraninya dia membuat Anya menangis.
Secara tak terduga, Lloyd bertindak dengan nekat. Dia berniat membogem si Murdoch bau cuka. Namun untungnya Lloyd bisa menenangkan dirinya. Ia hanya memukul meja sampai hancur. Dan ternyata di atas meja itu ada nyamuk. Lalu Lloyd, Yor, dan Anya pun pergi dari ruang tes wawancara. Sebelum pergi, Lloyd berkata, "Jika merendahkan perasaan anak adalah prinsip pelajaran kalian, maka kami salah memilih sekolah." Tiba-tiba saja Henry terkejut dengan ucapan Lloyd. Kemudian Lloyd pergi dengan sangat elegan. Sementara si brengsek bau cuka masih ngoceh kagak jelas. Henry pun menegur si brengsek bau cuka. Namun si Murdoch malah memamerkan kekuasaannya di depan Henry. Tentu saja hal itu membuat Henry sangat kesal karena tindakan si bau cuka membuat sekolah ini jadi jelek citranya. Henry pun mengingat kata-kata Lloyd saat ditanya soal alasan memasukkan anaknya ke Akademi Eden. Lalu Henry pun membulatkan tekad untuk mewakili pukulan Lloyd sebelumnya. Cerita beralih ke rumah keluarga Fauger yang terlihat lesu karena merasa akan gagal masuk ke Akademi Eden. Lloyd menyalahkan dirinya karena terbawa emosi sebelumnya. Kemudian Anya pun meminta maaf ke ayahnya karena sudah mengacaukan ujiannya. Anya merasa kalau ia gagal maka semua sandiwara keluarga ini akan berakhir. Hal itu yang tak ingin ia mau. Yor juga merasa demikian. Saat sedang putus asa, Yor pun menyemangati Lloyd. Anya dan Yor beranggapan kalau Henry dan Evans pasti akan membantu mereka. Meski Lloyd adalah orang yang sangat perhitungan dan selalu berhasil dalam segala misi, untuk kali ini ia mempercayai misinya pada takdir. Kemudian mereka pun merayakan keberhasilan melewati tes wawancara dengan gembira. Namun tiba-tiba saja foto keluarga mereka jatuh begitu saja. Waduh, pertanda apa ini? Biasanya sih pertanda nggak bagus ya. Apakah Anya akan berhasil masuk ke Akademi Eden atau malah sebaliknya? Yo, sampai di sini saja alur cerita anime Spy X Family episode 4. Jangan lupa untuk subscribe. Jika kalian suka silahkan klik tombol like-nya. Dan kalau kalian merasa video ini cukup menghibur, mohon dibantu untuk di-share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di alur cerita anime selanjutnya. Salam Wibuak.